Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, kesempatan pada hari ini di akhir tahun 2020, kami dari pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Tiongkok sengaja melakukan podcast khusus spesial bersama dengan Bapak Muhammad Aziz, Ketua Umum Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Tiongkok. Selamat datang Pak Aziz. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Dhani. Jadi Pak Aziz ini adalah Ketua Umum PPCIM Tiongkok yang sekarang sedang menyelesaikan studi PhD-nya di mana Pak? Hohai University, Nanjing. Di kota Nanjing, Hohai University. Iya. Baik, jadi saudara-saudaraku semuanya, kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk berbicara tentang tahun 2020. Jadi PCIM Tiongkok mencoba untuk mengulas kaleidoskop kita 1 tahun terakhir yang penuh dengan dinamika dan rasa lelah Pak ya? Ya lumayan. Gara-gara corona ya? Ya salah satunya. Dan juga beasiswa yang nggak cair. Tahu aja. Nah, itu yang paling bikin lelah itu Pak. Baik, jadi gini Pak Aziz. Iya. Kita mulai obrolan kita nih tentang tahun 2020, kita mulai dari bulan Januari dulu. Iya. Jadi bulan Januari nih Pak, kalau dalam pikiran kita Januari 2020 itu cuma satu biasanya Pak, Corona. Jadi sebenarnya kalau kita di Cina itu, isu tentang Corona ini kan sudah ada sebenarnya kan sejak bulan apa? Desember ya. Iya. Jadi waktu kita sedang musyawarah cabang di KBRI Beijing, itu kan sebenarnya kan isu Corona udah ada. Tapi saat itu kan nggak kita anggap ya, kita masih jalan-jalan ke Beijing. Karena dianggapnya itu kan lokal aja. Ya, cuma lokal. Nah, memasuki bulan Januari kok kayaknya kasus ini makin parah ini. Hingga akhirnya masuk akhir minggu kedua Pak ya. Masalahnya masuk minggu kedua itu masih tenang. Di Cina juga masih tenang. Waktu itu Pak Dhani pulangnya bulan apa itu? Kan S3 juga di sana. Bulan Januari. Saya pulang ke Indonesia itu bulan Januari. Iya. Bulan Januari tanggal 16. Tanggal 16. Tepat 1 minggu setelah saya ujian proposal. Iya. Nah, setelah itu masuk tanggal 23 ada kepulangan besar-besaran. Kepulangan besar-besaran yang diakomodir oleh KBRI ya saat itu Pak ya. Iya, tapi ya penuh dengan dinamika juga. Jadi ya mohon maaf Pak Dhani ya. Saya mengamati kemarin pada saat evakuasi mahasiswa Indonesia di kota Wuhan, pemerintah memang agak lambat gitu. Dibandingkan dengan negara lain. Negara lain begitu mendengar di Wuhan itu ada COVID itu, ada corona, terus berbondong-bondong mengirimkan pesawat untuk menarik warga negaranya. Ya agak terlambat tapi ya alhamdulillah akhirnya itu ditariknya kalau nggak salah Februari itu Pak. Awal Februari ya? Iya awal Februari. Kalau dari negara lain itu kedutaan besar mereka nariknya tanggal berapa Pak ya kira-kira itu? Ya seminggu atau 2 minggu setelah isu corona di Wuhan terjadi mereka segera mengirimkan pesawat khusus. Dan juga seingat saya dulu tuh ada sedikit drama juga Pak ya. Kan ada beberapa mahasiswa kita nyoba ngejar pesawat ke bandara, tapi ternyata tidak terkejar, akhirnya malah ketinggalan. Berarti ini kan ada koordinasi yang buruk Pak di sini. Ya koordinasinya tidak baik. Kalau menurut Pak Aziz gimana nih Pak? Ya memang saya dapat informasi ada mahasiswa yang tidak dalam tanda petik ya tidak terbawa, tapi secara khusus sebetulnya apa yang menyebabkan bisa terjadi seperti itu yang saya terus terang belum tahu jawabannya ya, tetapi menunjukkan bahwa koordinasi evakuasi kalau tidak mungkin saya katakan ya kurang bagus lah koordinasinya antar departemen itu, antar kementerian itu. Kira-kira besok kalau boleh balik ke Cina lagi kita dievakuasi juga nggak Pak? Siapa tahu pesawat dari Jakarta, masih sekarang harganya mahal ya Pak,
Saya ngecek 20 juta. Nah ya itu masalah juga. Terus kalau dikaitkan pertama beasiswa nggak turun, lalu tiketnya mahal, terus baliknya pakai apa ini? Ya dari PCIM mungkin bisa nanggung, Pak. Oke Pak, kemudian masuk bulan Februari ini Pak ya. Masuk bulan Februari, kondisi di Indonesia kan masih, ya saya sebenarnya nggak bisa bilang aman juga sih Pak Februari itu. Cuman kan pada waktu itu semua masih tanda petik tidak menduga Ya, di Indonesia bakalan apa ya, masuk kondisi tanggap darurat akibat COVID. seluruh negara saya kira tidak menduga. Maksudnya tidak menduga kok bisa separah ini gitu loh. Jadi pada bulan Februari itu kan kita masih sempat memberikan bantuan. Ya kan, bulan Februari kita masih sempat memberikan bantuan, kita mengumpulkan sumber daya kita yang ada di Indonesia Ya, untuk memberikan bantuan masker kepada apa namanya, kawan-kawan kita yang tidak sempat pulang ke Indonesia. ya. Nah itu gimana Pak, koordinasi kita saat itu dengan KBRI? Ya alhamdulillah kita waktu itu berkoordinasi dengan KBRI Beijing dan juga PPI Tiongkok, Persatuan Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok. Alhamdulillah bisa memberi bantuan berupa masker dan kebutuhan bahan makanan yang tentu saja mungkin nggak terlalu besar karena ya memang kemampuan PCM Tiongkok ya belum sebesar itu, tetapi setidaknya kita telah berkontribusi untuk teman-teman kita yang masih berada di sana. Sampai saat ini pun saya alhamdulillah belum mendengar ada korban dalam arti mahasiswa yang terkena dampak, karena memang protokol kesehatan ya selama ini ditaati oleh mahasiswa dengan ketat gitu. Sedangkan yang di Indonesia malah kena mahasiswa Pak ya? Nah itu karena kita agak lalai Pak Dhani. Awal-awal itu kita kayaknya disiplin gitu kan, kerja dari rumah dan sebagainya, keluar pakai masker. Lah sekarang itu di jalan-jalan saya lihat kok santai banget itu, nggak pakai masker dan sebagainya. Jadi bahasa saya itu apa ya, lalai itu masyarakat itu. Karena mungkin juga nggak ada ini Pak, apa, sanksi yang tegas. Masyarakat itu kan harus ada sanksi yang jelas dulu dan dikenakan secara apa namanya, langsung gitu loh. Nggak melakukan A langsung kena B. Kalau tidak ada apa sanksinya, mungkin ya tidak akan ditaati juga. Cuman penegakannya gimana Pak Dhani, penegakan hukum dalam artian ini kan memang serba repot ya. Dibiarkan juga, sekarang aja Jogja katanya sudah zona merah. Kita kebetulan sekarang ngobrolnya di Jogja ini, jadi itu sekali lagi harus punya kesadaran bersama. Pertama pemerintah juga harus konsekuen, dan saya terus terang kemarin saya agak sedih Pak Dhani. Kenapa? Lah masa Menteri Sosial ketangkep KPK ini terus terang pukulan ya, maksudnya pukulan itu gini ya, kok bisa ya dalam situasi pandemi masyarakat sedang bahasa saya maaf ya, sedang kolaps gitu kan, secara ekonomi kolaps, kemudian kesehatan terganggu bahkan terancam nyawanya, kok masih ada pejabat yang tega gitu, yang tega mengkorupsi dana bansos ini kan, aduh ya Allah, keterlaluan sekali gitu loh. Nah itu kemarin itu mungkin salah satu tugas PCM Tiongkok Pak, menyiapkan salah satu kader terbaiknya yang mungkin pantas di posisi Mensos. Waduh kok. Mungkin Pak Aziz bisa di situ nanti. Oke gini Pak, kemudian bulan Februari itu pada saat kita sedang memberikan bantuan masker, ya kan Pak, itu kita dulu kerjasamanya dengan siapa aja Pak ya? Kan ya jadi kebetulan saja yang tadi sudah saya sebut ya, KBRI, Kedutaan Besar, kemudian PPI, kemudian kita juga kerjasama dengan rumah sakit, khususnya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja, dan juga Universitas Ahmad Dahlan, karena kebetulan juga teman-teman yang sedang S3 di Tiongkok ini yang menjadi pengurus PCIM itu banyak sekali juga kader Muhammadiyah, terutama juga dari Universitas Ahmad Dahlan
di mana saya dan Pak Dhani juga mengabdi di sini menjadi dosen di UAD, dan juga kontribusi dari Rumah Sakit PKO Muhammadiyah. Jadi kita kerjasama dan PKO waktu itu terus terang mencari masker itu kan sulit Pak Dhani. Bahkan ketika seminggu awal corona meledak itu orang pada ribut dan kemudian mencari-cari masker sampai habis di apotek-apotek segala macam. Tapi alhamdulillah waktu itu PKO juga menginisiasi untuk memberikan support itu, dan saya melalui podcast ini menyampaikan ucapan terima kasih pada pertama Universitas Ahmad Dahlan, kedua RS PKO Muhammadiyah Jogja, dan teman-teman dari KBRI dan juga PPI, dan juga saya kira kontribusi dari teman-teman PCM Tiongkok juga sangat kita apresiasi dan terima kasih. Gitu Pak Dhani. Kalau nggak salah kawan-kawan dari GIM sempat membantu Pak ya, Gerakan Indonesia Membantu. Iya, GIM juga yang dikomandani Pak Agus Supriyadi itu, Gerakan Indonesia Membantu itu juga kita juga bekerja sama. Bahkan kalau kerjasama dengan GIM itu bukan hanya di saat corona ya. Jadi sebelumnya itu ingat saya kita kerjasama membantu masjid-masjid di Tiongkok untuk membuatkan kursi untuk difabel itu loh. Oh saya lupa ya, kursi difabel. Sholat yang dipakai oleh difabel Cina gitu. Jadi kita membantu di masjid-masjid terutama di kota Nanjing itu. Betul. Tapi saya tidak tahu seberapa banyak waktu itu bantuannya, tapi ingat saya ada kontribusi di situ. Ya, kemudian ini Pak. Nah, masuk bulan Maret nih Pak. Bulan Maret ini untuk mahasiswa Indonesia yang kuliah di Cina ini cukup berat Pak, masukin bulan Maret. Karena kan bulan Maret ini kemudian ada pengumuman kalau orang asing pemegang visa pelajar, visa bekerja, visa turis ditolak untuk masuk ke Cina. Nah, dan berkesinambungan juga dengan di stopnya beasiswa untuk beberapa sekolah. Nah, menurut Bapak ini seberapa besar efeknya Pak bagi mahasiswa Indonesia yang kebetulan lagi pulang? Ya sangat berefek Pak. Saya juga terkena itu. Jadi kampus saya itu terakhir seingat saya memberi beasiswa sampai Februari. Maret sampai sekarang itu dihentikan, tetapi memang ada jaminan. Waktu saya ini kampus saya email ke International Office itu tidak usah khawatir, jadi beasiswa tetap kita akan berikan, tapi setelah Anda sampai ke Cina. Masalahnya adalah kapan ini baliknya, karena pengumumannya selalu berubah-ubah dan bulan apa fixnya balik itu juga belum tahu, belum bisa dipastikan, dan tentu saja itu sangat terpengaruh ya, karena riset aja butuh biaya, kemudian beli tiket butuh biaya, kemudian juga ya banyak hal lah yang tercover mestinya di cover oleh beasiswa itu, tentu saja kemudian dihentikan. Ya itu menjadi problem tersendiri saya kira. Mudah-mudahan sih ada solusi lah yang bisa kita dapatkan entah dari mana. Sebentar Pak, berarti Bapak terakhir kali nerima beasiswa kan bulan Februari ya? Seingat saya ya. Sampai bulan ini berarti kan udah 10 bulan kurang lebih. Ya kurang lebih. Sampai Desember ini ya 10 bulan. Hitung berarti aja. Kan 35.000 tuh Pak. Banyak. 35.000 yuan itu. Ya kan? Berarti nanti kalau seandainya cair bisa beli mobil langsung. Ini masalahnya bukan di situ Pak Dhani. Lah ini biaya riset ini kan juga harus dikeluarkan dan sebagainya. Baliknya ke Cina, kata Pak Dhani tadi tiket sekarang 20 juta coba. Kalau cuman 35.000 kan 70, dikurangi 20 bolak-balik udah 40 habis Pak. Enggak sih. Buat Pak Aziz murah lah itu. Habis di jalan itu. Oke, tapi gini Pak, memasuki bulan Maret ini mahasiswa Indonesia yang kuliah di Tiongkok kemudian ada di Indonesia ini posisinya cukup penting loh Pak pada bulan Maret ini.
Karena kan pada bulan Maret Indonesia itu kan menerapkan PSBB, tidak masuk sekolah, tidak masuk kerja, kan orang-orang pada bingung nih. Kemudian anak mahasiswa, siswa gitu ya, belajarnya gimana? Nah, kemudian yang baru bekerja juga bingung nih. Kita rapat antar divisi, rapat antar fakultas gitu, gimana caranya? Nah, tapi kemudian kan kawan-kawan yang dari Cina ini kan jadi pionir tuh, Pak, memperkenalkan. Waktu itu kita pakai Zoom ya, memperkenalkan Zoom untuk berbagai macam aktivitas, mulai dari kegiatan belajar, kemudian rapat. Nah, menurut pandangan Pak Aziz gimana nih, Pak? Ya, jadi jauh sebelum corona, PCM Tiongkok sudah biasa pakai Zoom ya, rapat-rapat di sana. Bahkan kita ini kan kepengurusannya antar kota saja kan jauh itu. Ada yang Nanjing, Shanghai, Beijing, Chongqing, ya kan. Naik pesawat aja 5 jam kadang-kadang. Wuhan, ya. Terus ada yang Fuzhou dan lain-lain. Harbin paling jauh ya. Dekat Rusia itu. Dekat Rusia. Jadi kita sudah biasa rapat pakai Zoom dan kemudian terjadilah corona, Zoom menjadi sangat meledak dan ya dipakai oleh seluruh dunia. Memang sangat beruntung itu yang punya Zoom itu, ownernya itu. Dan apa ya, kemudian kan muncul banyak tulisan bagaimana pendidikan di saat pandemi ya. Ada pendidikan bahasa kita online atau secara daring itu, sehingga kemudian dikenalkan di masyarakat. Kebetulan saya juga pernah diundang tema itu bicara tentang pendidikan di saat pandemi. Ada dari Australia, kemudian dari Amerika dan dari Cina diminta untuk mencari memberikan satu pengalaman proses pendidikannya melalui online, pengalaman pendidikan di Cina dan seterusnya itu. Dan ya memang sebagian dari masyarakat kita itu ada yang siap tapi banyak yang tidak siap gitu. Ada banyak yang tidak siap, misalnya tentang terutama anak-anak SD, SMP, SMA ya. Kalau kuliah mungkin agak berbeda ya. SD gimana coba menjelaskan sebuah mata pelajaran melalui online, itu daya tangkap siswa itu berbeda sekali. Kalau langsung ketemu Pak Guru, Bu Guru, dia langsung bisa bertanya langsung. Kalau pakai Zoom belum lagi kalau nanti pakai datanya habis, HP-nya tidak support, banyaklah problem. Tapi mau tidak mau karena situasi pandemi akhirnya tetap sampai saat ini masih pakai online, Pak Dani. Nah, kemudian masuk bulan April nih, Pak. Kalau nggak salah bulan April itu kan PCIM Tiongkok pernah diundang, Pak ya, sama Taiwan saya kalau nggak salah itu. Ngobrol bareng dengan PCM dari berbagai negara, 9 negara kalau nggak salah, atau bahkan mungkin lebih, tentang pendidikan pada saat COVID di berbagai negara. Ya, ada dua ya. Pertama Taiwan memang pernah undang, ada tentang Muhammadiyah dan Corona. Jadi intinya itu apa kontribusi Muhammadiyah dengan kontribusi Muhammadiyah melalui PCIM di saat pandemi itu loh, di saat corona, termasuk dalam bidang pendidikan, terus juga gerakan dakwah selanjutnya seperti apa dan sebagainya itu. Nah, pada saat acara ini berlangsung kan saya nggak ikut waktu itu, Pak. Saya nggak ikut waktu itu. Yang kita sampaikan apa sih, Pak? Yang Tiongkok sampaikan? Kalau poin pentingnya. Loh, kalau kita bicaranya tentang ini, Pak, tentang pendidikan di masa pandemi, dan saya cerita soal pengalaman pendidikan di Tiongkok, intinya seperti itu. Masing-masing ketika itu juga dimintai pendapatnya tentang pendidikan di negara masing-masing, kemudian pengalaman dakwah dan seterusnya itu yang. Tetapi secara umum itu sebetulnya adalah apa kontribusi Muhammadiyah di saat-saat kondisi dunia seperti ini, itu intinya seperti itu. Dalam banyak perspektif kita bicara, Pak. Jadi judulnya itu Muhammadiyah dan Corona, belajar dari pengalaman dunia itu. Jadi ada dari Jepang, Amerika, India, kemudian Prancis, Malaysia, Taiwan sendiri, China, Inggris. Itu.
Yang paling menarik ada nggak Pak yang Bapak temuin? Biasanya kan misalnya Jepang nih, kadang-kadang kan suka aneh-aneh nih mereka temuannya. Hmm, Biasanya kan paling kreatif mereka nih kalau ada sebuah temuan ini. Ada yang unik nggak? Yang berbeda dari kita gitu. Kalau kita kan di Cina kan ya kegiatan belajar mengajarnya pakai Zoom, kalau nggak pakai VooV gitu kan. Dan biasanya kan diadopsi oleh negara-negara lain. Tapi yang tampil beda biasanya kan ada beberapa negara tertentu kayak Jepang misalnya. Itu kan suka tampil beda tuh. Ada yang unik nggak Pak? Yang berbeda dari kita gitu. eh, saya terus terang tidak mencatat secara khusus masing-masing poin atau saya catat tapi catatannya di mana. Tetapi waktu yang Jepang itu selain dihadiri oleh ketua PCIM ketua PCIM Jepang, saya masih ingat kayaknya ada satu pembicara Muslim asli Jepang. Jadi seorang dosen putri gitu. Saya nama Jepangnya lupa, kemudian dia berubah nama menjadi nama Muslim, kemudian dia juga diminta untuk bercerita dan seterusnya. Tetapi waktu itu malah dia tertarik dengan ini apa yang sedikit saya sampaikan, karena beliau menyampaikan tentang halal food di Jepang. Jadi kan bicara tentang pengalaman, terus dia cerita tentang kan kalau kita ke luar negeri, kalau kita sedang studi Pak Dhani kan mencari halal food itu kan juga problem tersendiri lah. Dia cerita tentang halal food, lalu kemudian saya timpali, saya beri masukan gini, kalau ingin belajar tentang halal center, Ibu bisa datang atau bisa menghubungi ini Profesor Winay Dahlan. Profesor Winay Dahlan itu cucunya Ki Hajar Dahlan yang berkebangsaan Thailand. Beliau itu menjadi guru besar di Chulalongkorn University dan dia diserai tugas di kampusnya itu direktur Halal Center itu. Terus dia langsung, boleh saya minta kontaknya dan seterusnya. Waktu itu kalau nggak salah saya masih punya emailnya, saya kasih linknya dan sebagainya. Saya sangat tertarik dan ingin segera menghubungi gitu. Itu yang teman-teman dari Jepang ya. Ya. Karena memang kalau kita lihat negara-negara Asia Timur, Jepang, kemudian Korea, Utara dan Selatan itu dan Cina, yang paling menjadi surga makanan halal itu emang Cina Pak ya. Kan pernah ke Jepang nggak Pak? Pernah. Nah, susahnya nyari makanan halal kan? Iya, susah. Satu-satunya yang aman kita makan cuma satu, sushi. Karena ikan. Ikan pasti halal kan gitu. Iya. Makanya dia sangat tertarik ketika ngobrol tentang halal food itu, terus saya tambahkan informasi itu. Oke. Nah, kemudian ini Pak, masuk bulan Mei. Ini kalau bulan Mei ini saya bilang ini fenomena yang cukup unik Pak. Mei itu kan nggak salah kita kan puasa Pak ya, Ramadan ya bulan Mei. Indonesia banjir webinar Pak. Bulan Maret mulai kenal webinar. Bulan April membiasakan diri dengan webinar. Nah, bulan Mei nih Pak, bahkan webinar jelang buka puasa, webinar ba'da sahur. Tausiah online. Nah, pandangan Bapak gimana tuh fenomena ini? Ya kemarin kan PCIM Tiongkok sebelum masuk bulan Ramadan, ketika PP Muhammadiyah melalui fatwa tarjih itu mengatakan sholat sementara tidak sholat Jumat tapi sholat zuhur di rumah, kira-kira kan gitu. Itu kan memang terjadi perdebatan ya, tetapi sebagai aktivis kita harus taat pada keputusan atau fatwa tarjih tersebut, sehingga kita juga sholat di rumah dan sebagainya. Lalu kemudian ada ijtihad lah bahasa saya. Kita pernah mengundang Ustadz Wawan Gunawan, Associate Profesor Wawan Gunawan itu berpendapat bahwa Jumatan boleh online. Kita pernah ngundang beliau berbicara di acara PCIM Tiongkok dan seterusnya tentang bolehkah Jumatan dilakukan secara online dan seterusnya. Nah, soal online, daring dan seterusnya ini kemudian kan berkembang terutama di bulan Ramadan, sehingga ketika
bulan Ramadan itu Muhammadiyah juga setelah sholat tarawih gitu, kemudian kita diadakan tausiah online, kuliah subuh online, pengajian sore online dan sebagainya. Jadi memang banyak sekali. Kalau menurut saya sih namanya juga darurat, jadi dalam kondisi darurat ya boleh-boleh aja. Salah satu solusinya itu. Tapi waktu itu ada yang mengamalkan nggak Pak kira-kira tuh? Warga Muhammadiyah tentang sholat Jumat secara online itu? Banyak ya? Banyak. So, meskipun ya ada perbedaan pendapat di situ, tetapi pintu sebagaimana tradisi di Muhammadiyah, pintu ijtihad itu tidak boleh ditutup. Karena sekali lagi ini soal kedaruratan. Ketika tidak dalam kondisi darurat, ya kembali lagi ya Jumat offline lah bahasa saya, Jumat seperti biasanya gitu. Oke. Nah kemudian ini Pak, Iya. Bulan Juni. Nah bulan Juni kita kembali mengadakan sarasehan. Kalau yang tadi itu tuan rumahnya Taiwan, nah bulan Juni ini kan tuan rumahnya Cina. Tuan rumahnya kita nih Tiongkok, ya kan? Mengadakan sarasehan internasional saya nyebutnya. Karena yang datang bukan hanya peserta dari Indonesia tapi dari beberapa PCIM luar negeri. Oke, dan bahkan Pak Din itu kebetulan kan pembicaranya Prof Din. Malah beliau mengatakan ini muktamar online atau apa ya, muktamar PCIM. Padahal ya sebenarnya kan yang PCIM itu yang ber-SK itu kalau nggak salah sudah 23 negara. Yang menyusul beberapa yang belum di SK, tapi katanya sudah mendekati 30-an gitu, 30 negara yang sudah ada Muhammadiyahnya di luar negeri itu. Lah itu yang hadir kemarin kayaknya sepertiganya. Berarti sudah quorum belum? Jadi kalau disebut muktamar ya belum. Belum quorum ya? Kalau misalnya yang ber-SK 23 ya mendekati separuh, cuman kalau 30 ya belum. Oke, kemudian poin penting yang berhasil kita tarik apa Pak pada saat sedang sarasehan internasional itu di bulan Juni? Ya, pertama begini ya. Pertama mempererat silaturahim. Kedua, kebetulan kan itu juga momentum Syawalan itu. Ngundang Pak Din. Kemudian yang ketiga itu ada usulan dari Amerika. Kita pengennya mengadakan international conference bersama-sama gitu kan, panitia PCIM sedunia gitu. Apa nanti temanya, kemudian memberi kontribusi besar apa dari PCIM dan seterusnya. Lah waktu itu ya saya sangat mendukung gitu. Sebetulnya kenapa Cina juga atau Tiongkok itu juga mengundang itu dalam rangka untuk mempererat silaturahim, komunikasi, itu nanti banyak akan ide-ide keluar dan kerjasama bisa dilanjutkan. Masalahnya adalah semuanya kemudian berhenti saat situasi seperti ini. Padahal waktu itu Amerika sudah merencanakan, beliau bilang itu yang Dr. Muhammad Nuh Muhammad siapa sih namanya yang teman dari Amerika itu. Nah itu sebetulnya kita sudah akan mengadakan international conference, tetapi kondisi seperti ini akhirnya tertunda dan seterusnya. Tapi itu saya kira usulan yang apresiatif, yang layak untuk ditindaklanjuti kapan saja dalam situasinya kalau sudah normal gitu. Sebentar saya koreksi, Dr. Muhammad Ali ya, Associate Professor Muhammad Ali PhD, Ketua PCIM Amerika itu sangat pengen sekali lah mengadakan kerjasama PCIM sedunia itu. Pada saat sedang sarasehan itu ada kabar-kabar khusus nggak Pak dari Amerika misalnya? Kan pada bulan Juni itu kan di Amerika kan sedang ramai Black Lives Matter itu Pak. Ya ada warga kulit hitam yang wafat gara-gara aksi dari polisi kulit putih. Black Lives Matter, kemudian ada gerakan. Nah, yang dari PCIM Amerika ada kabar tertentu nggak Pak terkait fenomena itu? Mungkin banyak penjarahan kah? Dia tidak bercerita soal itu, tapi yang dia ceritakan adalah kondisi waktu itu kan justru di Amerika itu
kondisi masyarakat dan akibat corona kan sangat parah itu. Jadi yang awal-awal zona merah banget lah gitu kira-kira ya, itu di Amerika dan itu juga berakibat dari merosotnya popularitas Donald Trump. Yang pada akhirnya ya meskipun tidak secara langsung, tetapi intinya Donald Trump dianggap gagal ya mengatasi problem COVID, banyak korban, dan waktu itu antara China dengan Amerika sama-sama besar korbannya di awal-awal itu. Kemudian Italia menyusul atau malah Italia dulu saya lupa, tetapi intinya itu yang diceritakan tentang kondisi masyarakat di Amerika ketika itu. Kemudian ini Pak masuk bulan Juni ini kan seharusnya kita kan muktamar Pak ya. Juli ya. Muktamarnya Desember. Oke. Julinya kemarin tanwir. Nah kemudian pada bulan Juli ini kan malah akhirnya jadi sidang tanwir yang menunda muktamar. Ya. Menurut Bapak sendiri bagus atau buruk sih dengan ditundanya muktamar? Kita kan udah kan mempersiapkan muktamar itu kan nggak cuma setahun Pak, mungkin lebih nyiapkan muktamar. Giliran mau hari H nggak taunya malah dibatalkan. Kalau pendapat dari Tiongkok gimana nih Pak? Itu persiapan muktamar memang sudah sangat detail, bahkan sebelum Desember itu saya dengar tempatnya sudah jadi domnya di apa istilahnya ya, edutorium ya, ya di UMS sana itu diperkirakan pokoknya sebelum Desember jadi gitu, bahkan sebelum Juli ya. Jadi memang di awalnya kan Juli 1 sampai 5 Juli muktamar ya 2020 berarti ya. 1 sampai 1 sampai 5 Juli 2020 awalnya muktamar, tapi kemudian dipakai untuk tanwir untuk menunda. Atau awalnya begini Pak, saya cerita dulu. Awalnya itu ditunda bulan Desember. Ditunda berapa bulan itu, kemudian Juli muktamar. Ternyata keputusannya kemudian ditunda 2 tahun. Ya menurut saya keputusan yang sangat bijak menurut saya, karena memang ya sekali lagi ya kita tidak bisa terlalu ambil resiko yang terlalu besar, karena itu kan nanti berkerumun jutaan orang di Solo misalnya seperti itu, ya kan sangat berbahaya, beresiko ya tentang kondisi seperti ini, corona ini. Nah sebetulnya ada usulan yang menarik, tetapi salah satunya adalah bagaimana kalau muktamar dilakukan secara online, tapi kayaknya itu bukan pendapat mayoritas dari peserta. Ada yang mengusulkan itu, atau muktamar terbatas. Muktamar terbatas itu hanya diikuti oleh peserta muktamar, jadi tidak ada penggembira. Dan pakai protokol, ada jaga jarak segala macam, tapi itu pun pendapat itu juga tidak disepakati, karena memang muktamar itu semua ya, milik semuanya, ingin menikmati proses muktamar itu. Kalau muktamar terbatas hanya berapa ratus orang nanti juga kurang semarak muktamarnya. Juga muktamar itu kan ada efek ini Pak ya, efek ekonomi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Iya. Oke. Kemudian ini Pak, nah masuk bulan Agustus nih Pak, agak menarik nih. Salah satu bapak kita, Pak Din, ini kan mendeklarasikan kami Pak, ya kan, mendeklarasikan kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Seingat saya kalau nggak salah waktu itu deklarasinya di Kalibata Pak ya, kalau nggak salah, di Jakarta tuh deklarasi di sana. Nah ini kan efeknya banyak nih, efeknya banyak, kemudian tanggapan masyarakat juga banyak. Nah, kader-kader Muhammadiyah Tiongkok sendiri dalam menyikapi langkah yang dilakukan oleh Pak Din ini gimana Pak? Kalau saya berpendapat Pak Din dan teman-teman dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu ya sebetulnya murni ya, tulus melihat Indonesia secara utuh gitu. Nanti dulu kita belum bicara politik dulu ya, kita bicara tentang tujuannya dulu kan, untuk menyelamatkan Indonesia saya kira baik itu. Yang kedua, kalau kita misalnya berbicara tentang Pak Din sendiri, kontribusi Pak Din kepada bangsa ini kan juga cukup
besar, memimpin Muhammadiyah 2 periode, pernah di utusan khusus presiden tentang dialog antar agama segala macam, dan di situ memang tidak hanya Pak Din, ada Jenderal Gatot, ada tokoh-tokoh bangsa yang lain yang juga berkontribusi untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Kedua, manfaat dari ini selain komunikasi tadi, yang kedua juga saya kira dalam perspektif politik, ini pemerintah sekarang itu perlu ada penyeimbang, perlu ada kontrol lah, fungsi kontrol. Karena coba Pak Dhani sebagai ahli komunikasi ini, sekarang ini hampir tidak ada penyeimbang yang benar-benar seimbang, karena mayoritas parlemen itu partai-partai sudah sudah ke pemerintah semua, berpihak kepada pemerintah semua, sehingga fungsi kontrolnya menjadi lemah gitu. Menurut saya, sebagus atau tidak bagus pemerintah dalam memimpin, perlu ada kontrol, perlu ada fungsi kontrol, perlu ada penyeimbang. Bahasa kita sehari-hari perlu ada oposisi gitu. Karena kalau tidak seperti itu, ya contohnya begini. Sekarang kita kan kaget-kaget ketika misalnya Menteri Sosial pertama Menteri KKP, tersangka KPK kan, kelautan itu. Kemudian Menteri Sosial dan sebagainya juga ketangkep. Nah, masalahnya adalah yang kemudian menjadi sentral yang kita lihat itu adalah KPK. Hanya KPK yang lembaga yang menurut saya masih punya tanda petik wibawa gitu. Sekarang yang lain kemana gitu. Nah, maka perlu ada, kalau parlemennya sudah tidak bergigi, tidak bisa menjadi fungsi kontrol yang baik, ya perlu ada yang dari luar ya gitu. Jadi saya kira, menurut saya ini dalam pembelajaran demokrasi, Pak Din ini singkat cerita sungguhnya sedang mendidik anak-anak Muhammadiyah untuk berdemokrasi secara sehat dan baik itu. Meskipun akhirnya beliau jadi korban bullying di media sosial, Pak. Ya itu resiko perjuangan ya seperti itu. Kalau bulan Agustus tadi, tokoh Muhammadiyah, Pak Din, salah satu tokoh Muhammadiyah, Pak Din Samsudin menghidupkan kami dalam rangka menjaga keseimbangan pemerintahan yang demokratis. Nah, bulan September ini ada kabar duka, Pak. Ya. Begawan pendidikan nasional, saya nyebutnya nggak cuma milik Muhammadiyah, begawan pendidikan nasional Indonesia yang lahir dari rahim Muhammadiyah, Pak Malik Fajar, itu wafat. Ya. Banyak pendapat yang saya dengar, wafatnya Pak Malik Fajar ini tidak kalah dengan ketika saat itu Indonesia kehilangan seorang Ki Hajar Dewantara. Kalau menurut PCIM Tiongkok sendiri gimana, Pak? Berlebihan nggak kalimat ini? Ya, saya cuman begini, pertama Pak Malik itu kontribusi pendidikannya sudah luar biasa. Beliau mengabdi di pendidikan itu sejak menjadi guru, kemudian menjadi dosen di UMS, dan pernah menjadi rektor di 2 tempat sekaligus, rektor UM Malang dan rektor UMS. Beliau juga setiap terpilih di 13 PP itu selalu diamanai ketua yang membidangi tentang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi dan seterusnya. Kalau boleh saya katakan begini ya, hasil karya, meskipun tentu saja Pak Malik tidak sendirian, tetapi beliaulah yang menjadi leader. Karya besar beliau, atau bahasanya saya itu adalah tinggalannya itu apa yang dipersembahkan oleh Pak Malik, itu yang bisa kita lihat adalah UMS dan UM Malang. Ini kan luar biasa gitu. Sehingga kemudian dipercaya di masa pemerintahan, kalau saya tidak salah, Presiden Habibie, nanti bisa dikoreksi Pak Dhani, beliau pernah dipercaya menjadi Mendiknas, Menteri Pendidikan Nasional, kemudian juga pernah dipercaya menjadi Menteri Agama dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa memang pertimbangan dari pemimpin waktu itu, beliau dipandang punya kapasitas untuk menjadi Menteri Pendidikan dan seterusnya, mengelola pendidikan seterusnya. Pengalamannya beliau sudah sangat panjang.
saya kira tidak berlebihan kalau kemudian Prof. Malik dikatakan sebagai begawan pendidikan ya, atau bisa dikatakan salah satu begawan pendidikan yang layak kita teladani anak-anak kader Muhammadiyah. Kemudian pasca wafatnya beliau nih Pak, Iya. mulai muncul nggak Pak kelihatan bibit-bibit baru lah khususnya dari lingkungan Muhammadiyah yang kira-kiranya nanti di masa depan bisa menjadi penerusnya Pak Malik Fajar? Ya kemarin itu kita dikejutkan, tapi saya juga sangat respect ya ketika Pak Profesor Abdul Mukhdi sekjen kita itu ditawari Wamendikbud ya, dan beliau menolak ya, karena menurut saya sikap itu sudah betul menurut saya, karena begini ya Pak Dhani ya, melihat kiprah Muhammadiyah yang sangat panjang tentang pendidikan, mestinya apresiasinya bukan sekedar wamen gitu, mestinya ya menteri itu, sekelas menteri pendidikan. Dan karena selama ini sejak kita sudah punya kader Muhammadiyah, rentetan menteri itu sudah panjang Pak, mulai dari Profesor Yahya Muhaimin menjadi Mendiknas, kemudian Prof. Malik Fajar, dan kader-kader yang lain yang juga di kementerian, pernah juga Profesor Bambang Sudibyo juga kader Muhammadiyah. Tiba-tiba kemudian Muhammadiyah, maaf ya, kemudian hanya diberi apresiasi sebagai wamen. Kalau bahasanya Pak Din itu, maaf ya, ini saya hanya menirukan, ini penghinaan terhadap Muhammadiyah gitu. Cuman menurut saya apresiasi pemerintah terhadap kiprah Muhammadiyah di bidang pendidikan saya kurang gitu. Kemudian ini Pak, masuk bulan Oktober, nah ini sedikit minim isu di bulan Oktober. Kan tetapi ada momentum Hari Kesaktian Pancasila. Ya. Nah sekarang ini kan Pancasila ini kan seolah ya memang sih ideologi negara tetap secara formal. Tapi lebih dari itu, Pancasila ini kan menjadi alat pukul politik. Ini pandangan saya pribadi loh Pak. Pancasila bukan menjadi ideologi, dalam prakteknya tidak menjadi ideologi, tapi menjadi alat pukul politik. Kamu Pancasila, kamu tidak Pancasila. Yang tidak Pancasila tangkap, singkirkan. Ya. Fenomena ini kalau PCM Tiongkok sendiri itu pun hanya Pak? tuduhan Pak. Itu bukan hanya dipojokkan, kamu bukan Pancasila, padahal sebenarnya juga Pancasila. Itu kan seolah-olah Pancasila menjadi milik pribadi yang menangkap itu kan. Terus kalau kayak gini terus, bagaimana kira-kira langkah strategis yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan Pancasila kepada marwahnya sebagai sesuatu yang menyatukan, bukan menjadi alat pukul politik seperti itu? Kita harus tahu tentang sejarah Pancasila dulu. Kita perlu tahu salah satu panitia 9 itu adalah salah satunya adalah tokoh Muhammadiyah. Namanya adalah Profesor Abdul Qahar Muzakir. Kemudian di BPOPKI dan PPKI kita juga punya Ki Bagus Hadikusumo. Dua-duanya sudah bergelar pahlawan. Dan satu lagi juga ada tokoh Muhammadiyah di situ, Kasman Singodimedjo. Perlu Pak Dhani dan pendengar ketahui, salah satu konseptor pembukaan UUD 45 itu adalah Ki Bagus Hadikusumo dengan kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Itu adalah kontribusi dari, salah satunya adalah kontribusi dari Ki Bagus Hadikusumo misalnya seperti itu. Nah sekarang marwah Pancasila itu harus dikembalikan. Saya kan belum lama ini ada keinginan Pancasila dirubah pengen jadi Trisila dan Ekasila. Ini nggak benar gitu. Itu menurut saya sekali lagi kesaktian Pancasila sedang diuji. Pancasila itu ya 5 sila itu. Namanya juga Panca. Nah, iya, kok tiba-tiba mau diganti Trisila terus Ekasila gotong royong, ini nggak benar. Dengan mengganti Trisila dan Ekasila sama saja menghilangkan salah satu pasal penting di dalam Pancasila. Dan kalau Pancasila itu diganti, ya robohlah negara ini. Karena itu satu-satunya kan dasar negara. Kalau dasarnya dari misalnya maaf ya 5 pondasi lalu dikurangi jadi 3, 2-nya dipotong, ya rapuh gitu. Apalagi satu, roboh negara ini gitu. Oke. Kemudian nih Pak, bulan November ada Munas Tarjih. Ada banyak hal yang apa istilahnya tuh cukup urgen untuk dibahas. Seperti misalnya yang ini loh Pak, praktek penghilangan nyawa karena sudah penyakit, apa istilahnya Pak? Eutanasia. Nah itu. Kemudian
perubahan waktu sholat subuh. Perubahan waktu sholat subuh. Ditambah 8 menit apa ya? Iya, Diundur 8 menit. Kok nggak diundur jadi jam 8 gitu. Itu Diundur gantian jam 8 kayaknya nggak ada yang ketinggalan sholat subuh, Pak. Kalau tanggapan dari Lembaga Dakwah Khusus PCIM Tiongkok sendiri gimana, Pak? ya lembaga dakwah khusus Menyikapi hasil Munas Tarjih ini. pertama sudah lama kita Muhammadiyah itu tarjih itu kan menghimpun dari berbagai ilmuwan ya. Jadi memutuskan itu bukan hanya sekedar ahli fikih ya, ahli fuqaha saja, tapi juga menghimpun dari berbagai ilmuwan. Misalnya ketika bicara tentang waktu subuh yang diundur 8 menit, tentu di situ ada ilmu falak, ada astronomi di situ, ada pakar-pakar astronomi berkumpul, ada pakar-pakar fikih dan seterusnya. Jadi selama ini Muhammadiyah sangat hati-hati dan mendekati presisi soal seperti itu ya, karena kita sudah lama memutuskan sesuatu itu dengan hisab hakiki wujudul hilal misalnya dan seterusnya itu. Jadi menurut saya tidak ada masalah, hanya ya oke itu setuju, cuman masalahnya adalah bagaimana itu mensosialisasikan ke masyarakat itu. Sementara kalendernya udah dibikin di banyak tempat misalnya, ya itu perlu cara bagaimana untuk membetulkan. Kan tradisi meluruskan itu sudah lama, termasuk meluruskan arah kiblat ya, Ki Haji Ahmad Dahlan ketika itu juga banyak penentangan di awal. Jadi sekali lagi memang semuanya butuh proses dan seterusnya itu. Sudah biasa ya Muhammadiyah ditentang di awal ya. Iya. Kemudian diikuti rame-rame di akhir. Iya, biasa. Kemudian dilupakan kan kadang-kadang gitu. Oke. Kemudian nih Pak, nah bulan terakhir nih, bulan Desember. Iya. Ada isu yang penting nih Pak. Misalnya Muhammadiyah akan melakukan penarikan dana dari bank syariah yang dimergerkan oleh negara. Menurut Bapak gimana nih? Ada yang bilang, wah ini Muhammadiyah sakit hati gara-gara nggak dapat menteri. Ada yang bilang juga, wah Muhammadiyah mau makar dan sebagainya. Kalau menurut Bapak sendiri gimana Pak? Adanya wacana penarikan dana besar-besaran oleh Muhammadiyah. Mungkin Pak Dhani bisa menambahkan dulu cerita latar belakangnya itu dulu. Kemudian Muhammadiyah memutuskan untuk ditarik. Saya membaca di akhir itu memang Muhammadiyah ingin menarik ya, menginstruksikan menarik dana. Tapi itu sudah atau belum dilakukan atau itu efektif atau tidak, saya belum sampai ke situ. Kalau sebatas pengetahuan saya sih, sempat ada surat edaran gitu Pak ya. Apa nyebutnya, surat putusan, surat edaran atau apa saya lupa. Pokoknya ada surat bahwa kalau seandainya, ini intisarinya aja Pak saya ambil ya, seandainya pun Muhammadiyah itu melakukan penarikan dana, ini intinya serta merta itu karena ada kemaslahatan. Misalnya agar dana tidak berputar di wilayah-wilayah orang-orang tertentu saja. Nah, masalahnya kan kalau seandainya sudah, tadinya kan gini, Muhammadiyah itu kan naruh di bank-bank syariah yang ada, ya kan Pak, bank-bank syariah yang ada. Nah, karena ada di bank-bank tertentu itu kan berarti kan perputarannya kan luas. Perputarannya kan jadi luas kan Pak. Nah, kan ketika bank-bank ini kemudian disatukan, bank syariah ini disatukan. Nah, titik apa istilahnya Pak? Titik efeknya ini kan jadi tidak seluas ketika masih menyebar. Nah, kalau menurut Bapak sendiri gimana Pak menyikapi isu ini, penarikan dana ini? Belum lagi banyak yang bilang sudah saatnya Muhammadiyah punya bank sendiri, padahal dulu pernah punya tapi kemudian belum berhasil. Iya. Saya itu keilmuan saya sebetulnya tidak ke situ ya, tidak bicara tentang ekonomi atau ekonomi syariah. Tapi kemarin publikasinya tentang ekonomi itu Pak, saya ingat itu. Cuman begini ya, masalahnya adalah saya malah menyoroti efektivitas dari itu. Terus pertanyaan berikutnya, nanti kalau sudah ditarik terus uangnya ditaruh mana Pak Dhani? Jadi itu malah justru muncul pertanyaan dari situ. Tetapi sikap kritis Muhammadiyah saya sangat mendukung. Artinya
bangsa ini sekarang sedang problematik gitu ya. Ada problem penegakan hukum yang seperti itu, problem ekonomi yang seperti ini, kemudian politik. Nah, Muhammadiyah selalu berada berdikari ya, selalu punya wibawa untuk menunjukkan bahwa Muhammadiyah itu punya marwah itu dalam politik maupun dalam hal ekonomi. Jadi kalau sikap Muhammadiyah itu saya sangat setuju gitu. Cuman perlu dicek kembali tentang efektivitas dari penarikan itu, dan kemudian kalau benar-benar sudah ditarik, lalu dananya mau ditempatkan di mana, itu juga perlu menjadi. Kalau misalnya bisa punya bank sendiri, saya kira bagus. Cuman juga ini perlu dibuktikan bahwa Muhammadiyah itu dalam pengelolaan bank punya kapasitas juga di situ. Kecuali BMT kayaknya Pak ya, banyak kalau BMT. Kalau BMT Muhammadiyah sudah sukses, banyak yang sukses itu. Bisa bayangin Pak kalau seandainya aum besar kayak UAD, PKU itu nyimpan uangnya di BMT. Nah itu harus orang yang terpercaya loh, tapi Pak. Ya karena jumlahnya nggak sedikit ya. Iya. Oke, baik, mungkin itu dulu Pak Aziz obrolan kita hari ini. Ya insya Allah. Oh ya, satu lagi Pak. Bukan maksud untuk bertasyabuh Pak, tapi kira-kira bukan bermaksud untuk bertasyabuh ini ya. Akan tapi kalau PCIM sendiri berharap 2021 nanti seperti apa? Untuk PCIM-nya atau untuk Muhammadiyah? Untuk PCIM-nya, untuk Muhammadiyah secara umum, dan untuk bangsa secara lebih luas lagi. Yang pertama, mudah-mudahan corona segera berakhir. Allah mencabut corona ini sehingga kegiatan aktivitas bisa kembali, mahasiswa kembali ke negara Cina, dalam hal ini PCIM Tiongkok, kuliah lagi, meneruskan studinya dan seterusnya, beasiswa cair, itu yang harapan pertama. Yang kedua, kegiatan PCIM nanti akan kita mulai dari kita akan kumpul lagi Pak, rapat online mungkin gitu. Kemudian kita lihat kembali kegiatan-kegiatan di tahun 2021. Apa saja kan sudah kita rakerkan dulu Pak saat musab itu, sehingga kita bisa tengok kembali program apa saja di tahun 2021 sehingga kemudian kita bisa jalankan. Kemudian harapan untuk Muhammadiyah ya mudah-mudahan muktamar yang kurang lebih 1,5 tahun lagi ini menghasilkan pemimpin yang terbaik, yang sesuai aspirasi umat gitu, sehingga kemudian ya Muhammadiyah semakin maju lah, semakin disegani dan seterusnya. Banyak kader Muhammadiyah, kader persyarikatan, kader umat, kader bangsa yang lahir dari rahim Muhammadiyah. Harapan untuk Indonesia, mudah-mudahan pemerintah ini semakin dipercaya rakyat, bukannya semakin turun. Dan mudah-mudahan tidak ada contoh korupsi lagi gitu. Mudah-mudahan kemarin yang terakhir, tapi setiap ada menteri atau pejabat yang ketangkep itu selalu ada kalimat semoga ini yang terakhir. Kok enggak, terakhirnya kok nggak berhenti gitu loh. Karena masih pakai koma Pak, belum titik. Kenapa? Semoga ini yang terakhir itu, kok kemarin gitu kok gini lagi gitu. Jadi itu yang mudah-mudahan, karena kalau seperti itu rakyat tidak bisa mencontoh Pak, apa yang mau diteladani, terus rakyat akhirnya kemudian kehilangan kepercayaan, kehilangan harapan dan seterusnya. Dan semoga beasiswa cair. Amin. Oke, baik para pemirsa sekalian, saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, sampai sini dulu obrolan ringan kita hari ini bersama dengan Ketua Umum PCIM Tiongkok, Bapak Muhammad Aziz. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya dengan isu-isu yang tidak kalah menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dhani. Sama-sama Pak.